Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai materi yang sangat menarik, yaitu seseorang yang bisa melunasi hutangnya karena keajaiban sholawat. Kisah nyata ini diceritakan oleh seorang ulama besar di Mesir, yaitu Syekh Husnasarif. Beliau menceritakan mengenai seorang kaya yang awalnya sebelumnya kaya raya, tapi karena dia bangkrut sehingga dia hidup dalam kubangan kemiskinan, dan setiap harinya rumahnya didatangi oleh orang-orang yang hanya menagih hutang. Sehingga pada suatu hari dia pergi ke rumah saudagar yang sangat kaya raya untuk meminjam uang sebanyak 500 dinar untuk membayar hutang-hutangnya itu. Lalu bukan suatu hal yang baru untuk si orang ini meminjam uang gitu. Sampai si saudagar ini bertanya, kalau memang Anda mau pinjam, kapan Anda mau kembalikan? Lalu si miskin ini bilang, minggu depan Tuan saya akan kembalikan uang 500 dinarnya gitu. Nah, akhirnya si miskin ini bergegas pulang dengan membawa uang 500 dinar hasil pinjaman dari si saudagar kaya tadi. Lalu dia bayarkan satu persatu ke orang-orang yang menagih hutang ke rumahnya. Sehingga hari demi hari si miskin ini keadaannya makin sulit, semakin susah dia cari makan, apalagi buat bayar hutang gitu kan. Sehingga sudah waktunya itu si saudagar kaya ini datang ke rumah si miskin ini untuk menagih hutang. Lalu si saudagar kaya ini bilang, tempo hutang Anda sudah tiba gitu, kata si saudagar kaya itu. Lalu si miskin ini hanya bisa menjawab dengan lirik, mohon maaf Tuan, demi Allah saat ini saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya uang sepeser pun. Lalu si saudagar kaya ini merasa geram dan dia melaporkan perbuatan si miskin ini kepada seorang hakim agar si miskin ini dipenjara karena perbuatannya. Lalu setibanya di pengadilan, si hakim bertanya kepada si miskin, mengapa Anda tidak melunasi hutang Anda? Lagi-lagi si miskin menjawab, demi Allah saya tidak punya apa-apa lagi di rumah saya. Karena perbuatan salahnya ini, si hakim memvonis si miskin ini bersalah dan si miskin ini dipenjara sampai dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Lalu kemudian setelah si miskin ini divonis untuk dihukum penjara, si miskin ini bangkit dan berkata kepada hakimnya, wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja saya bisa pulang ke rumah saya untuk ketemu dengan keluarga dan istri saya. Sekalian saya berpamitan dan memberitahukan mereka bahwa hukuman penjara ini akan dihadapinya gitu. Lalu si hakim menyauti si miskin ini, bagaimana mungkin Anda bisa kembali besok? Terus apa jaminannya gitu kan? Sementara kamu sudah divonis hukum penjara, kata si hakim. Lalu si laki-laki ini terdiam dan seperti ada ilham dalam benaknya. Tiba-tiba dia bilang,
seperti ini kepada hakim. Wahai Tuan Hakim, Rasulullah SAW adalah jaminannya. Bersaksilah untukku apabila besok aku tidak kembali ke sini, maka aku tidak dianggap sebagai umat Rasulullah SAW lagi. Lalu si hakim berpikir jaminannya adalah orang yang paling dimuliakan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena si miskin ini pun dan si hakim ini adalah orang-orang yang sama-sama mencintai Rasulullah SAW, maka si hakim ini percaya dengan perkataan si miskin tadi. Karena si hakim sadar Rasulullah adalah orang yang sangat agung. Lalu si hakim ini menunda vonis hukuman penjara untuk si miskin tadi sampai besok. Lalu si miskin ini bergegas pulang. Dia menjumpai istrinya di rumah. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Lalu istrinya berkata, apabila engkau di penjara, kenapa kau bisa bebas dan bisa pulang ke rumah, gitu kata istrinya. Lalu si suaminya menjawab, saya menjaminkan nama Rasulullah SAW untuk bisa meminta izin pulang agar aku memberitahukan kabar ini ke keluarga. Lalu si istrinya ini berkaca-kaca dan tanpa disadari meneteskan air matanya dan berkata, kalau begitu apabila Rasulullah SAW adalah jaminanmu, mari kita sama-sama bersolawat malam ini kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bersama-sama bersolawat dengan penuh rasa cinta sampai mereka tertidur lelap. Tidak terasa mereka bersolawat begitu banyak sampai akhirnya mereka tertidur lelap dan mereka bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW berkata, wahai Fulan, besok kamu datanglah ke rumah seorang gubernur. Lalu kamu bilang ke seorang gubernur itu agar si gubernur itu menyelesaikan hutang-hutangmu. Apabila si gubernur itu tidak percaya dengan kata-katamu, kamu bilang bahwa kamu mempunyai bukti. Lalu si miskin ini berkata, wahai Rasulullah, bukti apa yang harus saya katakan agar si gubernur itu percaya dengan kata-kata saya? Lalu Nabi Muhammad menjawab, katakan kepada gubernur itu, setiap hari dia selalu membaca sholawat 1000 kali. Tetapi di malam terakhir, dia lupa hitungannya apakah sudah sampai 1000 atau tidak. Bilang ke si gubernur itu bahwa sholawatnya sudah betul-betul hitungannya sampai 1000 dan sholawatnya sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu keesokan harinya si miskin ini terbangun dan tanpa membuang waktu dia langsung bergegas menuju rumah gubernur itu. Lalu setelah berjumpa dengan gubernur, beliau berkata, wahai tuanku, engkau mendapat salam dari Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad meminta engkau menyelesaikan hutang piutangku. Lalu si gubernur ini bertanya kepada si miskin ini, kalau memang itu betul mimpimu berjumpa dengan Rasulullah SAW, apa buktinya? Apa bukti kebenaran dari mimpimu itu? Kata si gubernur. Lalu si miskin ini menjawab, ada 2 bukti. 1, malam pertama engkau bersolawat
kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Lalu di malam terakhir, engkau ragu jumlah bilangan sholawat yang engkau bacakan, apakah sudah sampai 1000? Lalu Nabi Muhammad ingin menyampaikan bahwa sholawatmu sudah sampai hingga bilangan 1000 dan sholawatmu sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu mendengar kabar bahagia tersebut, si gubernur ini bergegas mengambil uang ke Baitul Mal sebanyak 500 dinar. Lalu selain itu, dia mengambil uang 2.500 dinar untuk dikasihkan kepada si miskin ini. Dan si gubernur itu bilang, ini uang 500 dinar untuk menyelesaikan hutang piutangmu, dan 2.500 ini adalah sebagai hadiah karena engkau menyampaikan kabar gembira ini dari Nabi Muhammad SAW. Tidak berapa lama kemudian, si miskin ini langsung bergegas menuju ke tempat hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Lalu si hakim ini malah mendekati si miskin ini dan bergerak menuju ke arahnya, seperti seolah-olah dia rindu ingin bertemu si miskin ini. Lalu berkata, saya bermimpi dengan Rasulullah SAW gara-gara Anda, dan saya dalam mimpi itu disuruh untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang Anda, membantu hutang-hutang Anda, dan apabila saya bisa menyelesaikan hutang-hutang Anda, maka Nabi Muhammad SAW akan membantu perkara saya nanti di akhirat. Lalu kemudian si hakim ini tiba-tiba memberi si miskin ini uang 500 dinar dan berkata, ini uang 500 dinar untuk menyelesaikan utang piutangmu. Belum sampai selesai bicara, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lalu setelah dibuka, ternyata yang datang adalah si saudagar penagih hutang ini. Lalu si saudagar penagih hutang ini tiba-tiba memeluk dan mencium si miskin ini dan tiba-tiba berkata, berkat Anda, saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan dalam mimpi itu Rasulullah SAW berkata, apabila engkau merelakan hutang-hutang kamu, bahwa nanti di hari kiamat nanti dia akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu si saudagar kaya penagih hutang ini akhirnya malah merelakan hutang-hutang si miskin ini untuk tidak dibayar, dianggap lunas. Bahkan si miskin ini pun diberi uang 500 dinar oleh si saudagar kaya penagih hutang ini. Jadi luar biasa ya, keajaiban sholawat tidak bisa hanya menyelesaikan hutang-hutang si miskin ini, tapi si miskin ini malah mendapatkan rezeki yang luar biasa, mulai dari si gubernur 2.500 dinar, dari si hakim 500 dinar, dan si saudagar kaya itu juga memberi uang 500 dinar. Jadi hutangnya yang 500 dinar lunas, dan dia juga sekaligus mendapatkan 3.500 dinar dari orang-orang tersebut. Nah, semoga ini bisa menjadi kisah yang menjadi inspirasi dan motivasi buat kita yang mungkin di luar sana masalahnya sama-sama yang mempunyai hutang. Semoga hutangnya dengan wasilah sholawat bisa segera terselesaikan. Yang penting kita menjalani sholawatnya dengan mahabbah, penuh keyakinan, dan tidak ada secuil pun keraguan. Hidup di dunia tanpa susah dan hidup di akhirat tanpa dosa, itulah sholawat. Semoga seri kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.